Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenglirna Piolina, mahasiswa Universitas Garut dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Program Studi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Konsep Dasar IPS mengenai penjelajahan bangsa Eropa ke wilayah Asia, khususnya di Nusantara. Selanjutnya yaitu latar belakang dari penjelajahan bangsa Eropa ke wilayah Asia, khususnya di Nusantara. Bahwasannya jatuhnya Konstantinopel pada 1453 dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ke Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Penaklukan Konstantinopel ini atau sekarang disebut dengan Istanbul menjadi salah satu tonggak peristiwa penting yang mengubah sejarah peradaban manusia. Maka dimulailah penjelajahan bangsa Eropa ke wilayah Asia, khususnya di Nusantara. Nah, sekarang pokok bahasan yang akan kita bahas dari materi ini, yang pertama yaitu latar belakang bangsa Eropa datang ke Nusantara, kedua negara yang pernah menduduki wilayah Nusantara, dan terakhir yaitu beberapa pengaruh aspek kehidupan oleh bangsa Eropa yang lama berada di Indonesia, mulai dari aspek agama, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Pada umumnya, latar belakang bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara pada saat itu Indonesia atau saat itu masih bernama Nusantara pada abad ke-14 merupakan negara yang terkenal di kalangan bangsa-bangsa barat oleh karena rempah-rempahnya. Rempah-rempah memiliki nilai jual tinggi di Eropa. Karena faktor tersebut, banyak bangsa barat kemudian tertarik untuk menjelajah hingga ke Nusantara. Sejarah mencatat bangsa barat menjelajah ke belahan bumi lain sejak abad ke-15 Masehi, termasuk sampai ke Nusantara atau Indonesia. Penjelajahan samudra oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan dan penjelajahan atau kolonialisme, bahkan imperialisme. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada 1511 Masehi, lalu menyasar Maluku pada 1512 Masehi. Dari sini sejarah kolonialisasi di Indonesia bermula. Rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis menyambangi Nusantara. Adapun beberapa peristiwa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama yaitu Perang Salib. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh kaum Muslimin. Perang Salib ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Perang yang berlarut-larut ini membuat jalur perdagangan Asia Eropa menjadi terputus. Perang ini juga berdampak pada habisnya kekayaan bangsa Eropa karena dialokasikan untuk peperangan. Kedua yaitu jatuhnya Konstantinopel. Bukan hanya karena sejarah kejayaannya, namun juga karena kota ini merupakan salah satu titik penting dalam jalur perdagangan darat yang menyambungkan Eropa dengan Asia. Di sisi lain, permintaan barang, terutama rempah-rempah yang merupakan komoditas mahal di Eropa meningkat. Hal ini memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalur-jalur perdagangan lain selain Konstantinopel. Ketiga yaitu Kepulauan Rempah-Rempah. Rempah-rempah adalah bahan baku yang berharga di Eropa. Bangsa Eropa menjadikan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan lain-lain. Keempat yaitu perkembangan teknologi dan sains. Kekalahan Perang Salib membuat bangsa-bangsa Eropa menyadari kekurangan mereka dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan dan teknologi sains ini pada masa itu muncul teori heliosentrisme yang diperkenalkan oleh Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei. Pembuktian bahwa bumi berbentuk bulat dan mempunyai orbit yang telah mengelilingi matahari dapat dilakukan setelah ilmu astronomi ditemukan dan berkembang. Kelima yaitu semangat 3G. Pada akhirnya, penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa disertai semangat 3G, yaitu gold atau berarti kekayaan, kedua glory atau berarti kejayaan, dan gospel berarti menyebarkan agama Nasrani.
Gold ini berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Glory diartikan sebagai kejayaan atau untuk menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni. Terakhir yaitu gospel, merupakan misi menyebarkan ajaran Nasrani atau Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Poin kedua yaitu negara yang pernah menduduki wilayah Nusantara. Pertama yaitu negara Portugis. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku, yang mana dilatar belakangi pencarian rempah-rempah. Pada akhirnya, penjajahan yang dilakukan oleh Portugis meluas ke berbagai penjuru Nusantara, salah satunya yaitu Pulau Jawa. Ketika tahun 1602, datang pasukan Belanda dan mengalahkan pasukan Portugis hingga pada akhirnya kolonialisasi yang dilakukan Portugis tersebut berakhir. Kedua yaitu negara Spanyol. Portugis yang pada saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis ini memutuskan bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol dengan kerajaan Tidore. Namun, tetap saja antara kedua negara tersebut terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan. Ketiga yaitu negara Belanda. Tak jauh berbeda dengan negara lainnya. Tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama dengan POC. Namun, pada 31 Desember 1799, POC pun dibubarkan oleh pemerintahan Belanda dengan berbagai alasan. Keempat yaitu negara Prancis. Di bawah kepemimpinan Daendels, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang POC. Dan hal ini tentu menandakan Prancis memulai penjajahannya di Nusantara. Pemerintahan Daendels ini yang kejam dan diktator membuatnya mendapat berbagai kecaman, hingga pada akhirnya ia digantikan oleh Jean William Jensen. Kelima yaitu negara Jepang. Di awal kedatangannya pada 8 Maret 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu kemerdekaan Indonesia. Namun lama-kelamaan mereka menunjukkan sifat diktator dan kejam hingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut Romusa. Tak hanya itu, Jepang pun membuat organisasi kemiliteran yang tak lain tujuan awalnya adalah untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Yang terakhir yaitu negara Inggris. Kalahnya Prancis di tangan Jensen menjadi awal bagi Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, diantaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Poin selanjutnya yaitu beberapa pengaruh aspek kehidupan oleh bangsa Eropa yang lama berada di Indonesia. Pertama ada aspek agama, kedua aspek politik, ketiga aspek sosial, keempat aspek budaya, kelima aspek ekonomi, dan terakhir aspek pendidikan. Pertama yaitu aspek agama, meliputi penyebaran agama Kristen. Yang kedua yaitu aspek politik, meliputi pertama divide et impera atau politik adu domba. Melalui sistem ini, pemerintahan kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru. Yang kedua yaitu mengangkat dan menggaji pegawai yang menduduki jabatan struktur birokrasi. Dalam sistem tersebut, jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh masyarakat pribumi adalah bupati, dan di bawahnya terdapat wedana dan patih. Yang ketiga yaitu menggunakan sistem pemerintahannya merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika, yang mana dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda, yang dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakatnya,
yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Yang ketiga yaitu aspek sosial, diantaranya munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan ini mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederlands Geneesschap, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Ketiga yaitu dalam bidang aspek budaya. Yang pertama dalam kata-kata serapan. Semisal, kata dalam bahasa Indonesia itu ada sepatu. Kata serapannya dalam bahasa Portugis disebut sapato. Kedua, bangku. Kata serapannya banco atau dalam bahasa Portugis. Ketiga, ada kelas atau dalam kata serapannya disebut kelas dalam bahasa Belanda dan lain sebagainya. Kedua, yaitu mempengaruhi dalam musik tradisional. Ketiga, mempengaruhi tarian-tarian atau dansa. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia masih menggunakan tarian-tarian dansa ini. Keempat, yaitu mempengaruhi bangunan-bangunan, yang mana bangunan-bangunan itu selalu mempunyai ciri khas yang sulit dibuat saat ini. Misalnya, seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua di Jakarta. Dulunya, Kota Tua itu merupakan pusat pemerintahan Batavia. Gaya arsitektur pada bangunan zaman Belanda menjadi dampak kedatangan bangsa Eropa yang masih bisa kita nikmati di masa kini. Yang terakhir, mempengaruhi benteng-benteng. Seperti yang kita ketahui, banyak di Indonesia mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris. Kita bisa lihat dari benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi atau di Sumatera Barat, benteng Marlborough di Bengkulu, benteng Spelwijk di Banten, benteng Vredenburg di Yogyakarta, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu dalam aspek ekonomi, meliputi pertama, kenal pada mata uang, kedua, menjalankan sewa tanah, ketiga, kenal pada uang kertas dan logam, keempat, munculnya perbankan modern, dan terakhir dalam hal sistem transportasi, yang mana bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya pos Anyer Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi, khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanah paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta transportasi masyarakat. Yang terakhir yaitu dalam aspek pendidikan, mempengaruhi misalnya masuknya agama Kristen Katolik, munculnya sekolah bangsawan, sekolah kejuruan, dan banyak mendirikan universitas yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.